Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan tentang masyarakat madani yang menjadi pilar demokrasi dan juga peradaban. Next. Oke, jadi anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Raffi Nurdiansyah, dengan NIM 13250005. Dengan saya Tengku Muhammad Dasyah Fadil Alfayat, NIM 13250010. Saya Arfa sama Mazafir dengan NIM 132500011 dan teman kami Ahmad Muksin dengan NIM 13250002 akan membuat videonya sendiri. Next. Oke, pertama di sini jadi presentasi ini membahas konsep masyarakat madani dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Itu yang pertama dari definisinya, lalu akar filosofis, ciri utamanya, peran demokrasi di Indonesia, serta prasyarat dan jalan menuju sebuah bangsa yang demokratis dan juga beradab. Oke, apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani atau civil society adalah komunitas warga yang bermoral, beradab, dan mandiri. Menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas sosial. Ciri khasnya, partisipasi aktif warga, penghormatan terhadap perbedaan, serta kemampuan menyelesaikan masalah sosial tanpa ketergantungan penuh pada negara. Pertama, partisipatif. Warga aktif terlibat dalam pembuatan keputusan publik dan pengawasan kebijakan. Kedua, beretika dan beradab. Norma moral dan etika menjadi dasar interaksi sosial dan penegakan hak. Ketiga, mandiri. Kemampuan mengorganisir diri sendiri dan menyediakan layanan sosial tanpa intervensi langsung negara. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di akar filosofis dan historis, di mana terdapat masyarakat madani berdiri di atas tradisi panjang. Nah, di sini dari pemikir klasik seperti Cicero yang mengemukakan etika publik hingga pemikiran modern tentang peran masyarakat sipil. Di sini di dunia Islam, inspirasi muncul dari Piagam Madinah, prinsip koeksistensi dan kewajiban bersama, serta terdapat tradisi masyarakat Sabah yang berorientasi pada kebaikan bersama. Nah, di sini di mana kontemporer seperti Anwar Ibrahim merefleksikan penerjemahan konsep di konsep ini ke dalam kerangka etika moral transendental yang relevan bagi dunia muslim. Oke, selanjutnya di sini ada ciri utama dari masyarakat madani. Jadi yang pertama itu dari kemandirian. Jadi masyarakat ini mampu menjalankan fungsi sosial dasar tanpa ketergantungan penuh pada negara. Jadi organisasi warga yang menyediakan layanan pendidikan dan juga kesehatan komunitas. Lalu yang kedua, toleransi. Jadi masyarakat madani ini menjunjung norma, menghargai perbedaan agama, suku, dan juga pandangan politik sambil menjaga tata sosial. Lalu yang ketiga yaitu keswadayaan, yaitu dapat membangun modal sosial lewat gotong royong, swadaya, dan juga mekanisme penyelesaian masalah secara kolektif. Baik, selanjutnya, ruang publik yang bebas. Ruang publik menjadi arena di mana wacana publik dan praktik kepentingan bersama berkembang. Ruang ini harus sifatnya dialogis, menerima kritik tanpa paksaan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan kolektif yang inklusif. Peran media, organisasi non-pemerintah, dan forum warga sangat penting untuk menjaga pluralitas dan akses informasi yang adil. Pertama, ada akses informasi. Transparansi dan kebebasan pers mendukung pembentukan opini publik yang berlandaskan fakta. Lalu yang kedua, forum publik, tempat berdebat, berkonsultasi, dan merumuskan solusi bersama secara damai.
Kita lanjut ke slide berikutnya, di mana di sini terdapat demokrasi sebagai katalisator. Nah, demokrasi menyediakan kerangka institusional bagi partisipasi sipil, yaitu pemilu, kebebasan berserikat, dan mekanisme akuntabilitas. Masyarakat madani berfungsi sebagai pengawal agar negara tidak menjadi intervensionis yang mengekang kebebasan. Hubungan yang seimbang antara negara, warga, dan pasar memastikan kontrol sosial, proteksi hak, dan pengurangan ketimpangan. Terdapat 2 poin, yaitu partisipasi politik, di mana warga aktif ikut serta dalam proses politik, tetapi bukan hanya sebagai pemilih, dan tetapi juga sebagai pengusung kebijakan. Yang kedua, kita bisa lihat yaitu kontrol publik, di mana organisasi masyarakat mengawasi kebijakan dan menyuarakan kepentingan umum. Di slide selanjutnya di sini yaitu jelaskan tentang masyarakat madani di Indonesia. Jadi di Indonesia, di diskursus masyarakat madani menguat sejak awal tahun 1990-an, menjadi harapan untuk reformasi politik, ekonomi, dan juga budaya pasca Orde Baru. Jadi proses transisi ini membawa peluang demokratisasi, namun juga tantangan, yaitu fragmentasi politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga kebutuhan memperkuat kapasitas organisasi sipil agar benar-benar inklusif dan juga akuntabel. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama sejarah gerakan, jadi peran mahasiswa, LSM, dan juga tokoh agama dalam menuntut reformasi dan juga kebebasan sipil. Lalu tantangannya yaitu kesenjangan pelayanan publik, politik identitas, dan juga korupsi yang menggerus kepercayaan publik itu sendiri. Selanjutnya, peran lembaga penegak. Lembaga sosial, keagamaan, dan pendidikan menjadi pilar penting. Mereka memupuk norma, mengedukasi warga, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Lembaga-lembaga ini menjalankan fungsi independen untuk memperkuat modal sosial melalui gotong royong, musyawarah, dan program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Mendidik warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan beretika. Lalu yang kedua, institusi keagamaan. Menjadi mediator nilai-nilai moral dan pengorganisir kegiatan sosial kemasyarakatan. Lalu yang terakhir, organisasi sosial menyediakan ruang advokasi, layanan, dan penguatan kapasitas warga. Oke, berikutnya yaitu prasyarat keberhasilan. Beberapa prasyarat penting agar masyarakat madani berkembang berkelanjutan, pemerintahan yang akomodatif dan responsif, atau bisa kita bilang democratic governance, warga yang kritis serta terdidik, democratic civilians, tegaknya supremasi hukum, dan juga keadilan sosial yang mengurangi kesenjangan ekonomi. Tanpa elemen-elemen ini, partisipasi dan kepercayaan publik sulit terbentuk, di mana pemerintahan akomodatif, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan inklusif. Warga teredukasi, pendidikan kewarganegaraan yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan etika. Supremasi hukum dan keadilan, terdapat sistem hukum yang adil tanpa diskriminasi untuk menjaga kepercayaan publik. Oke, yang terakhir menuju Indonesia Madani. Menuju Indonesia Madani berarti memadukan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan akhlak mulia. Yakni diperlukan kesadaran kolektif, menghormati pluralisme, perkuat partisipasi warga, dan juga menjaga keadilan sosial. Kecil sehari-hari seperti gotong royong, dialog sopan, kepedulian politik adalah dasar perubahan besar. Jadi, mari kita semua menjadi warga yang aktif, kritis, dan juga beretika demi masa depan demokrasi yang beradab.
karena tindakan nyata di komunitas Anda hari ini adalah fondasi bagi masyarakat madani esok hari. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.